Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memberi contoh mengenai desain pembelajaran model EDDI, yaitu tentang KD 3.8, yaitu tentang menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, dengan dosen pengampu Ibu Mimi Harman MPD. Di mana untuk bahan kajian, yang pertama itu ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada develop, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Di mana untuk analisis, yaitu saya mengambil 3. Yang pertama, menentukan karakteristik siswa, menganalisis kebutuhan siswa, dan menganalisis kendala yang terjadi. Untuk menentukan karakteristik siswa itu ada sikap kognitif, sikap afektif, sikap psikomotor, gaya belajar, minat belajar, dan juga motivasi belajar. Untuk menganalisis kebutuhan siswa itu ada kebutuhan jasmaniah yang berupa makan, minum, istirahat. Lalu ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan agama. Lalu untuk kendala yang terjadi itu ada konsentrasi belajar, rasa percaya diri, dan juga cita-cita. Untuk karakteristik peserta didik yang pertama yaitu ada sikap kognitif. Contohnya yaitu, dari 35 orang siswa IPA SMA kelas 10, hanya 27 orang yang benar-benar paham dengan materi yang diajarkan, sedangkan 8 orang lainnya hanya ikut-ikutan bilang paham. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar ulangan, serta praktikum yang diadakan pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hanya 27 oranglah yang meraih nilai di atas KKM. Lalu contoh selanjutnya itu adalah dari 35 siswa IPA SMA kelas 10, hanya 27 oranglah yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait materi elektrolit dan non-elektrolit. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil nilai kuis. Lalu untuk karakteristik yang kedua yaitu ada sikap afektif, di mana pada saat guru menjelaskan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, ada beberapa siswa yang kurang menghargai maupun memperhatikan saat materi tersebut dijelaskan oleh guru. Lalu contoh lainnya, dari 35 orang siswa IPA SMA kelas 10, hanya 27 oranglah yang mengikuti proses pembelajaran, sisa 8 orang lain itu tidak mengikuti alias cabut. Lalu untuk karakteristik yang ketiga yaitu sikap psikomotor, di mana saat melakukan praktikum tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, itu ada beberapa peserta didik yang acuh tak acuh dan kurang memperhatikan prosedur kerjanya, dan masih ada juga beberapa yang tidak tahu fungsi alat dan bahannya. Lalu untuk karakteristik yang keempat itu ada motivasi belajar, di mana dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar diri siswa atau ekstrinsi untuk melakukan sesuatu. Di mana ciri-cirinya yang pertama yaitu giat dalam belajar, selalu bersemangat dalam membuat tugas, dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Sedangkan cara guru menghadapi siswa yang motivasi belajarnya rendah itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, lalu menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, memanfaatkan peserta seoptimal mungkin, dan dermawan akan pujian. Lalu karakteristik yang kelima, itu ada minat belajar, di mana minat belajar yaitu suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Ciri-cirinya itu siswa itu akan lebih rajin belajar, menyelesaikan tugas dengan baik, dan disiplin dalam belajar. Cara guru menghadapi siswa yang minat belajarnya rendah yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, lalu menciptakan suasana kelas yang bebas ancaman dan memberikan siswa untuk mengambil keputusan serta kontrol. Untuk karakteristik yang keenam itu ada gaya belajar, di mana gaya belajar yaitu kecenderungan spesifik seorang siswa dalam menangkap atau menyerap dan memproses informasi atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Di mana gaya belajar itu ada 3, yaitu ada visual, di mana visual itu menyerap informasi terkait dengan warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Sedangkan untuk auditory itu belajar dengan menampilkan video interaktif.
Lalu untuk kinestetik itu belajar sambil eksperimen. Selanjutnya untuk kebutuhan peserta didik, yang pertama itu jasmaniah, yaitu guru memahami peserta didik dengan memberikan waktu istirahat tepat waktu saat bel berbunyi. Lalu kebutuhan untuk akan agama itu guru membekali siswa dengan ajaran agama, adat istiadat dan norma yang berlaku. Lalu kebutuhan akan rasa aman, yaitu guru mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, teratur, dan tidak adanya kebisingan. Lalu kebutuhan akan penghargaan, di mana guru memberikan penghargaan serta pujian atas keberhasilan siswa. Lalu kebutuhan akan kasih sayang, di mana guru mampu memberikan kasih sayang tanpa membeda-bedakan siswanya. Untuk kendala yang terjadi, yang pertama ada konsentrasi belajar, di mana yaitu suasana kelas yang tidak kondusif baik di rumah maupun di sekolah yang membuat siswa tersebut tidak merasa nyaman dalam belajar. Lalu pola tidur yang kurang berkualitas, kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu, dan adanya paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Lalu kendala akan rasa percaya diri, itu dimana minimnya dukungan dari orang tua, terlalu banyak menerima kritik, dan pola asuh orang tua yang overprotective. Lalu untuk masalah cita-cita, dimana kebanyakan itu dia akan ikut-ikutan dengan temannya, pilihan orang tua, dan bingung dalam memilih. Selanjutnya yaitu ada desain. Yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua itu menentukan strategi pembelajaran, dan yang ketiga menginventarisasi tugas. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, di sini saya mengambil KD 3.8, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, di mana dengan bahan kajian sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu ada larutan elektrolit, yaitu dibagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Lalu ada juga larutan non-elektrolit. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu siswa mampu menganalisis sifat larutan elektrolit berdasarkan gambar yang telah disediakan minimal 2 ciri-ciri. Lalu siswa mampu menjelaskan sifat larutan elektrolit lemah berdasarkan gambar yang telah disediakan minimal 2 ciri-ciri. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat larutan elektrolit kuat berdasarkan contoh yang telah disediakan minimal 2 contoh. Lalu yang keempat, siswa mampu memahami sifat larutan non-elektrolit berdasarkan contoh yang telah disediakan minimal 2 contoh. Selanjutnya yaitu menentukan strategi pembelajaran. Di mana untuk menentukan strategi pembelajaran itu kita harus menggunakan sintaks pembelajaran, yaitu pertama ada model pembelajaran itu personal humanistik, di mana kita sebagai peserta didik itu memanusiakan siswa tersebut. Maksudnya jika dia tidak mengerti, kita jelaskan satu-satu orang gitu. Lalu ada pendekatan itu student center, di mana siswa tersebut yang dituntut untuk lebih aktif daripada teachernya. Lalu ada strategi, yaitu menggunakan discovery learning. Lalu ada metode, itu saya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Lalu untuk teknik dan praktik, di mana sebelum melakukan pembelajaran, guru memberikan kuis terlebih dahulu, lalu memberikan pertanyaan tentang pertemuan sebelumnya, dan memberikan nilai plus untuk siswa yang aktif menjawab dan antusias. Selanjutnya yaitu menginventarisasi tugas, di mana guru melakukan review materi dengan mengadakan kuis dan memberikan tugas rumah. Berikut soalnya. Dimana untuk menginventarisasi tugas, berikut contoh dari soal yang diberikan. Berikut ini lanjutan dari soal yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke development, di mana yaitu guru memberikan materi ajar dan bahan ajar seperti link yang sudah ditampilkan.
Lalu berdasarkan analisis sebelumnya, saya mengembangkan media pembelajaran interaktif berupa video. Berikut link videonya. Lalu yang ketiga itu untuk menunjang pemahaman siswa, saya memberikan latihan soal sebagai berikut. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya masuk ke implementasi, di mana implementasi itu adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, dalam tahap ini, semua yang telah dikembangkan diinstal dan disetting sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan peran dan fungsinya agar dapat diimplementasikan. Tahap implementasi ini dilakukan dengan menguji cobakan media secara langsung melalui pembelajaran. Uji coba dilaksanakan itu sebanyak 2 tahap. Yang pertama itu uji validitas isi oleh ahli isi mata pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli desain pembelajaran. Lalu tahap kedua itu uji kepraktisan oleh kelompok perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan kelompok guru mata pelajaran yang sama. Selanjutnya yaitu tabel analisis, di mana berdasarkan analisis yang saya lakukan, maka didapatkan hasil. Motivasinya bagus, gaya belajarnya bagus, minatnya bagus, sikap kognitifnya bagus, sikap afektifnya bagus, sikap psikomotornya juga bagus. Jika semuanya itu bagus, jadi siswa tersebut mengerti dan saya insya Allah bisa mengajar. Selanjutnya untuk evaluasi, yang pertama itu bagian desain pembelajaran, yaitu bagian formatif. Dimana untuk analisis itu harus lebih memperhatikan kendala-kendala sekecil apapun pada peserta didik. Lalu untuk evaluasi bagian desain itu mampu memetakan strategi yang lebih tepat pada kondisi peserta didik. Lalu untuk bagian development itu harus lebih kreatif lagi dalam memilih media ataupun contoh soal yang lebih mumpuni. Lalu untuk evaluasi itu mengevaluasi per langkah-langkah. Selanjutnya desain pembelajaran itu bagian formatif, di mana untuk bagian keseluruhan itu lebih harus memperhatikan situasi dan kondisi dari peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi bagian hasil belajar siswa, yaitu dengan instrumen tes, yaitu tentang UH, UTS, dan UAS. Lalu untuk instrumen non-tes itu dilakukan wawancara, angket, dan observasi. Baiklah, mungkin sekian dari desain pembelajaran model EDI yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.